Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 17 November 2020. Hari ini kita akan belajar dengan buku baru, yaitu buku tematik 1D. Silakan kalian siapkan buku tematik 1D-nya ya, seperti punya Buniken ini. Nah, ini buku tematik 1D. Kita akan mulai belajar dengan buku ini sampai bulan Desember nanti. Oke anak-anak? Nah, tema kita kali ini di tema D kita akan belajar tentang keluargaku. Kita pasti semua punya keluarga kan ya? Kita akan memulai belajar subtema 1, anggota keluargaku, pembelajaran 1 tentang ayahku, dan pembelajaran 2 tentang ibuku. Kalian punya ayah dan ibu? Punya ya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa, kita berdoa dulu. Setelah berdoa, kita lanjutkan dengan mengucapkan Pancasila dengan sikap yang baik dan suara yang lantang. Bisa ya anak-anak? Kita mulai dengan sikap berdoa yang baik. 5 jari kiriku, 5 jari kanan, bersama 10 jariku lipat begini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi kesehatan. Sekarang kami siap belajar. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan baik. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada banyak ya anak-anak, ada 7. Buniken harap kalian mampu mengidentifikasi pola irama lagu. Nanti kita akan belajar lagu satu-satu Aku Sayang Ibu. Udah tahu ya? Lalu yang kedua, siswa mampu melafalkan suku kata eng, si, dan k. Oke. Yang ketiga, siswa mampu membaca kata-kata menggunakan huruf dan membaca kalimat dengan jelas. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan bunyi, lambang, dan perbuatan yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Yang kelima, menyebutkan apa saja kebaikan orang tua. Nomor 6, kalian bisa menyebutkan bagaimana cara membalas kebaikan orang tua. Dan yang terakhir, nanti kalian akan dikenalkan dengan bangun ruang berbentuk balok. Sudah siap belajar ya? Oke, jangan lupa siapkan buku tematik 1D-nya dan alat tulis. Oke? Nah, tadi kan Buniken sudah bilang kita akan belajar nyanyi lagu satu-satu Aku Sayang Ibu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Perhatikan video berikut ini.
Tadi itu lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Di lagu tersebut kalian mendengar ada kata ibu, ayah, kakak, dan adik. Ibu, ayah, kakak, dan adik itu merupakan anggota keluarga inti. Nah, kalian pasti punya ayah dan ibu kan? Nah, ayah ini adalah orang tua kalian yang ayah ini adalah orang tua kita laki-laki dan ibu itu orang tua kita perempuan. Kalian juga punya kakak atau adik tidak? Nah, pasti salah satu dari kalian mempunyai kakak, ada yang mempunyai adik aja, ada yang mempunyai kakak aja, atau kalian adalah anak tunggal atau anak satu-satunya dari papa dan mama kalian. Nah, nggak apa-apa, oke? Itu tadi anggota keluarga inti. Nah, siapa aja tadi anggota keluarga inti yang Ibu Niken sebutkan? Ya, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Oke? Nah, selanjutnya silakan kalian buka buku tematik 1D halaman 12. Kita akan belajar melafalkan suku kata. Ada 4 suku kata yang nanti akan kita pelajari. Ya. Yang pertama suku kata eng. Nanti kalau Bu Niken membaca, kalian ikuti ya. Nah, ada eng bisa ditambahkan huruf vokal a, i, u, e, o jadi eng, nga, ngi, ngu, nye, ngo. Oke, diikutin ya. Eng. Oke. Nga, ngi, ngu, nye, ngo. Nah, sekarang contoh kata-kata dari suku kata tersebut. Nah, contoh kata-katanya. Kalau itu kira-kira ada di kata apa ya? Ya, Bu Niken menemukan kata Bu Niken menemukan suku kata eng di kata bintang. Sebutkan bersama-sama. Bintang. Oke. Kalau nga, contoh katanya yaitu bunga. Oke. Kalau ngi, contoh katanya wangi. Kalau ngu, contoh katanya ungu. Kalau nge, contoh katanya ngebut. Oke. Kalau ngo, contoh katanya ngompol. Oke, pinter semuanya. Tadi kan kita sudah melafalkan suku kata eng ya. Lalu yang kedua kita akan melafalkan suku kata nye, ny digabungkan menjadi nye. Nah, ditambahkan huruf vokal a, i, u, e, o jadi nya, nyi, nyu, nye, nyo. Nah, nya, nyi, nyu, nye, nyo. Contoh dari kata nyi yaitu nyanyi. Nah, di sana sudah ada suku kata yang Bu Niken garis bawahi. Kalau nya, katanya tanya. Kalau nyi, contoh katanya bunyi. Kalau nyu, contoh katanya penyu. Dan kalau nye, contoh katanya monyet. Nyo, contoh katanya nyonya. Bisa ya? Nah, kalian mungkin bisa mencari kata-kata lain selain contoh-contoh dari Ibu Niken. Suku kata yang ketiga yaitu kita menghafalkan suku kata she, sy, si. Oke.
ditambahkan huruf vokal a, i, u, e, o jadi sya, shi, shu, she, syo. Saya contoh kata shi yaitu syah, syah. Contoh kata syah yaitu syarat, syarat. Contoh kata shi asik. Contoh kata syu syukur. Suku kata yang terakhir yaitu k, karena gabungan dari huruf K dan H. Nah, kalau kita gabungkan dengan huruf vokal a, i, u, e, o jadinya kakiku keko. Ya. Kakiku keko. Contoh katanya dari ke, ini maaf, itu kayaknya ada yang terpotong hurufnya ya. Ke itu contoh katanya ikhlas. Kalau K contoh katanya kas, kas. Kalau Ki contoh katanya akhir, akhir. Kalau Ku contoh katanya khusus. Kalau Ko contoh katanya khotbah. Seperti romo, ustadz atau pendeta yang biasa khotbah saat kalian beribadah. Oke? Nah, selanjutnya silakan kalian buka tematik 1D halaman 13. Kita baca bersama-sama ya. Ikuti kata-kata Buniken. Buniken dulu baru kalian. Nomor 1. Bintang kakak melati. Yang kedua, telinga untuk mendengar. 3. Menulis dengan tangan. 4. Melati suka menyanyi. 5. Saya mau bertanya. 6. Mentari asik bermain. 7. Kami selalu bersyukur. 8. Tamasya menyenangkan. 9. Kue khusus untuk ayah. 10. Ayah tidak khawatir. Nah, boleh kalian ulang-ulangi lagi bacaannya supaya bisa lancar dalam membaca. Nah, tadi kita sudah melafalkan suku kata, ada kata juga dan ada kalimat. Sekarang kita akan belajar tentang pengamalan sila ketiga. Nah, apa sila ketiga? Kalian masih ingat? Ya, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan. Jadi kira-kira contoh perbuatan sesuai pengamalan sila ketiga apa? Ya. Kalian bisa lihat di buku tematik 1D halaman 13 sampai 14. Di sana ada 6 contoh perbuatan sesuai pengamalan sila ketiga. Yang pertama, keluarga Pasigit sedang bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu artinya berdiskusi bersama-sama. Contoh yang kedua, keluarga Pasigit bekerja merapikan taman. Nah, kalian bisa lihat di gambar tersebut, keluarga Pasigit bekerja sama untuk merapikan taman. Contoh ketiga yang di bawah, Bu Ratih dan Melati memasak di dapur. Mereka bekerja sama, Bu Ratih mengajari, Melati memasak. Yang keempat, Melati dan Mentari bermain bersama.
mereka bermain bersama, tidak berantem. Yang kelima, keluarga Pasigit sedang berolahraga bersama. Nah, mereka bersama-sama berolahraga. Yang keenam, keluarga Pasigit sedang bertamasya ke pantai. Kalau pengamalan sila ketiga ini, itu pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, oleh teman, oleh siapapun. Nah, kita lakukan bersama-sama, tidak sendirian. Itu namanya persatuan dan tidak ada pertengkaran. Mengerti ya anak-anak? Oke, sila ketiga Pancasila tadi berbunyi apa? Ya, Persatuan Indonesia. Betul. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan, ayo siapa yang tahu simbol sila Pancasila sila ketiga? Ya, itu lambangnya pohon beringin. Ya, lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin sangat besar dan rindang atau teduh. Nah, lihat ada sulur-sulur itu yang menjulur ke bawah. Nah, pohon beringin itu sangat besar dan rindang sehingga kita bisa berteduh di bawahnya. Kalian sudah pernah lihat pohon beringin belum? Nah, di Bogor ada pohon beringin. Kalau kalian ke Kebun Raya Bogor, kalian bisa melihat pohon beringin di sana. Atau boleh searching di Google, cari pohon beringin. Nanti di sana keluar semua pohon beringin itu seperti apa ya gambar aslinya. Oke anak-anak, dari pengamalan sila ketiga tadi kita bisa melihat persatuan atau kerjasama antar keluarga, anggota keluarga. Nah, itu merupakan salah satu sifat baik. Nah, sekarang kita masuk tentang kebaikan orang tua. Kebaikan orang tua itu kira-kira apa saja ya? Kalian bisa buka di buku tematik 1D halaman 23 sampai 24. Di sini Bu Niken ambil 2 contoh saja, nanti selebihnya silakan kalian kerjakan sendiri. Kebaikan orang tua. Orang tua itu pasti baik dong sama kalian. Gak mungkin kan orang tua itu berbuat jahat atau berbuat galak kepada kalian. Mungkin papa dan mama suka marah, tapi itu bukti kalau mereka sayang dengan kalian. Nah, di contoh buku tematik 1D halaman 23 sampai 24, di gambar pertama itu contoh kebaikan Bu Ratih kepada keluarganya. Kira-kira Bu Ratih lagi apa ya? Kita isi ya. Bu Ratih sedang, apa anak-anak gambarnya? Ya, Bu Ratih sedang memasak. Bu Ratih memasak untuk siapa? Untuk keluarganya. Yang nomor 2, Bu Ratih membeli titik-titik. Nah, Bu Ratih lagi pergi ke pasar atau ke mall. Bu Ratih membeli apa itu? Ya, baju baru. Baju untuk siapa? Baju untuk suami dan anak-anaknya, atau baju untuk Pak Sigit, Melati, Mentari, dan Kak Bintang. Oke, di sana ada 10 gambar. Di sana ada 10 gambar, Bu Niken hanya memberikan 2 contoh, silakan kalian kerjakan sendiri sampai nomor 10. Bisa ya? Oke, tadi kan kalian sudah mengerjakan atau menjelaskan kebaikan-kebaikan dari keluarga, anggota keluarga Melati. Sekarang Bu Niken mau tahu nih, kebaikan-kebaikan mama papa kalian itu apa saja sih? Silakan kalian tulis sebanyak-banyaknya. Kalian tulis 10 kebaikan mama papa kalian. Bu Niken mau tahu mama papa kalian itu baik-baik atau enggak ya? Nah, kalian mengerjakan
dan menuliskan kebaikan mama papa di buku tematik 1D halaman 26. Silakan nanti kalau sudah diisi kirim ke Google Classroom. Oke? Nah, selanjutnya silakan kalian buka buku tematik 1D halaman 27. Kalian tuliskan bagaimana cara kalian membalas kebaikan orang tua kalian. Contohnya, menghormatinya, mendoakannya, dan kalian harus rajin belajar. Silakan isi sampai nomor 10 kebaikan atau bagaimana cara kalian membalas kebaikan orang tua kalian. Oke? Nah, pasti salah satu kebaikan orang tua kalian itu menyiapkan bekal sekolah untuk kalian kan? Nah, Buni kan mau tahu bentuk bekal sekolah, bentuk tempat bekal sekolah kalian itu pasti ada yang berbentuk balok kan? Nah, kita akan masuk ke materi baru yaitu mengenai balok. Nah, balok itu ada apa aja ya? Balok itu banyak. Ada kotak nasi, kotak tisu, kotak sepatu. Coba kalian ingat-ingat lagi. Apa ya kira-kira yang berbentuk balok? Buniken punya contoh. Di sini Buniken punya contoh balok. Ini itu kardus bekas semir sepatu. Nah, di sini ini merupakan bentuk kardusnya ini berbentuk balok. Balok itu, diingat-ingat ya, balok itu memiliki 6 sisi. Sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Balok memiliki 6 sisi. Sisi itu yang rata ya, yang lurus. Balok juga memiliki 8 sudut. Sudut itu yang lancip-lancip nih, yang tajam-tajam. Nih, yang tajam-tajam, yang lancip-lancip. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi balok mempunyai 8 sudut. Ingat-ingat ya, sisinya tadi ada berapa? Ada 6. Lalu sudutnya ada 8. Bisa ya? Kalau bisa, silakan kalian kerjakan buku tematik 1D halaman 28. Di sana ada soal yang harus kalian isi. Nah, gampang. Tadi Buniken sudah kasih tahu semua, sudah menjelaskannya semua. Kalian isi sendiri. Kalau sudah diisi, tulisan yang rapi, kirim ke Google Classroom. Jadi hari ini ada 2 ya yang dikirim ke Google Classroom. Oke, sudah selesai. Sekarang dari pembelajaran tadi kalian tahu sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan atau disimbolkan pohon beringin. Perbuatan yang sesuai sila ketiga misalnya bekerja sama membersihkan rumah dan bermain bersama dengan rukun. Bekerja sama disebut gotong royong. Ada keuntungan gotong royong itu ada keuntungannya loh. Nah, keuntungan bergotong royong itu kalian akan merasa senang, pekerjaan yang berat akan lebih cepat selesai, dan pekerjaan terasa ringan. Salah satu contoh kebaikan orang tua yaitu tadi menyiapkan makanan untuk keluarga. Salah satu contoh cara membalas kebaikan orang tua, kita sebagai anak harus bagaimana? Mematuhi nasihatnya, rajin belajar, mendoakannya, dan lain-lain. Masih banyak lagi cara kita membalas kebaikan orang tua kita atau mama papa kita ya. Lalu selanjutnya balok. Ingat, balok memiliki 6 sisi yaitu sisi bawah,
Sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Balok mempunyai berapa sudut? 8 sudut ya. Contoh benda berbentuk balok ada apa saja? Kotak nasi, kotak tisu, kotak sepatu, lemari, dan kulkas. Ada banyak lagi. Silakan nanti kalian cari tahu sendiri ya, kira-kira apa saja sih barang-barang di rumahku yang berbentuk balok. Oke. Agenda untuk besok hari Rabu tanggal 18 November 2020. Kalian memakai kemeja bebas, siapkan buku bahasa Inggris dan buku tematik 1D. Bahasa Inggris akan ada PH, materinya Feeling and Greeting Unit 3. Lalu tematik 1D tugasnya menjelaskan sikap baik terhadap saudara halaman 35-36, kirim ke Google Classroom. Menyebutkan anggota dan peran keluarga inti halaman 44, kirim ke Google Classroom. Dan mengenal bangun ruang kubus halaman 45. Oke, terima kasih. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita berdoa dulu ya anak-anak. 5 jari kiri, 5 jari kanan, bersama 10 jariku lipat begini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu besok. Salam sehat, salam untuk papa mama juga. Bye-bye.